Nomor yang pertama, badak berjula 1 di ujung kulon saat ini hampir punah. Untuk menyelamatkan badak tersebut diperlukan data-data tentang berapa jumlah badak yang masih hidup, bagaimana kondisi habitatnya, bagaimana kehidupannya, berapa jumlah yang jantan dan berapa yang betina, bagaimana cara mereka bereproduksi, dan sejumlah permasalahan lain yang perlu dikaji sebagai upaya untuk menyelamatkan badak tersebut dari kemunahan. Permasalahan tersebut merupakan persoalan biologi pada tingkat permasalahan berdasarkan soal adalah kumpulan badak. Kumpulan badak termasuk pada tingkat organisasi populasi. Jadi jawabannya adalah yang D, tingkat populasi. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Di dalam sebuah kebun terdapat berbagai macam tumbuhan seperti mangga, jambu, durian, nangka, kelapa, cengkeh, dan sirsak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kebun tersebut keanekaragaman hayati tingkat mangga, jambu, durian, nangka, kelapa, cengkeh, dan sirsak termasuk dalam satu golongan tumbuhan berbiji tertutup, yaitu Angiospermae subdivisio. Jadi termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Jadi jawabannya adalah yang D, keanekaragaman tingkat jenis. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut yang termasuk jaringan dasar adalah ini adalah gambar penampang melintang daun. Nah, kita akan melihat bahwa jaringan dasar atau yang kita sebut sebagai parenkim terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau spon. Jadi jawabannya adalah yang A, jaringan palisade dan bunga karang. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Gangguan pada tulang karena sobeknya selaput sendi yang diikuti lepasnya ujung tulang dari sendi lain disebut apa? Yang pilihan A, lordosis, itu adalah tulang punggung membengkok ke arah depan. Kemudian fisura, yaitu kelainan di mana tulang retak. Yang C, fraktura, adalah kelainan di mana terjadi patah tulang. Dan yang D, urai sendi, sobeknya selaput sendi hingga tulang keluar. Jadi jawabannya adalah yang D, urai sendi. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Generasi yang dominan dalam siklus hidup lumut, paku, Gymnospermae, dan Angiospermae adalah fase dominan pada lumut atau bryophyta adalah gametofit, sedangkan fase dominan pada paku kebalikannya yaitu sporofit. Sedangkan untuk Gymnospermae dan Angiospermae fase dominannya adalah sporofit. Jadi jawabannya adalah yang A, gametofit, sporofit, sporofit, sporofit. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Domba Dolly merupakan salah satu contoh produk dari teknik apa? Kalau kita lihat pilihan gandanya, domba Dolly adalah merupakan produk dari cloning. Untuk teknologi hibridoma, produknya adalah antibodi monoklonal. Dan untuk teknologi plasmid, produknya adalah insulin. Jadi jawabannya adalah yang D, cloning. Nomor selanjutnya,
Kompetensi dasar menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Level dimensi kognitif kompetensi dasar tersebut adalah, di sini ada kata menerapkan konsep, merupakan level dimensi kognitif penerapan yaitu C3. Sedangkan untuk C5 adalah sintesis, kemudian C3 itu penerapan, C6 adalah evaluasi, dan C4 adalah analisis. Jadi jawabannya adalah yang B, C3 penerapan. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Syahrini, sang guru biologi yang berdomisili di dekat pasar tradisional, merasa sangat terganggu dengan berbagai limbah organik di lingkungannya. Setiap hari limbah berupa sisa sayur-sayuran terbuang dan tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan bau busuk. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Syahrini adalah kecuali. Kecuali adalah yang C, mengumpulkan limbah organik di lahan terbuka dan membakarnya. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Berikut ini merupakan reaktan untuk respirasi anaerob dan produk akhir fotosintesis adalah reaktan dari proses respirasi anaerob adalah glukosa C6H12O6. Produk akhir fotosintesis yaitu glukosa C6H12O6 dan O2 atau oksigen. Jadi jawabannya adalah yang D, C6H12O6 dan oksigen. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Ibu Sanjani mengajak siswanya untuk melakukan studi di tempat pembuangan akhir sampah. Jenis keterampilan proses sains dasar yang diterapkan siswanya adalah, sekarang kita akan bicarakan tentang keterampilan proses sains dasar. Terdiri dari mengamati observation, mengklasifikasi classification, mengukur measurement, menyimpulkan inference, dan mengkomunikasikan communication. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D, mengamati, inferensi, dan mengklasifikasikan. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Anda mengambil suatu kultur mikroba dan memfraksinasinya menjadi beberapa komponen. Salah satu komponen mengandung molekul berikut ini: asam asetil muramat, asam asetil glukosamin, berbagai L dan D asam amino dan asam teichoat maupun asam lipoteichoat. Komponen ini merupakan bakteri gram positif itu mempunyai peptidoglikan tebal, sedangkan bakteri gram negatif peptidoglikannya tipis. Jadi jawabannya adalah yang B, dinding sel suatu bakteri gram positif. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan diagram pembiakan di samping. Pembiakan yang terjadi berdasarkan diagram tersebut termasuk pembiakan apa? Pada gambar di samping ini merupakan gambar dari hewan Paramecium caudatum yang kita sebut dengan hewan sandal karena mirip sandal ya. Nah, pada Paramecium caudatum ini mengalami konjugasi yang merupakan fase seksual yang masih sangat sederhana. Jadi jawabannya adalah yang A,
fase atau pembiakan seksual dengan konjugasi.